Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, senang sekali bertemu dengan kalian pada kesempatan kali ini. Dalam rangka untuk kegiatan masa orientasi sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk kepada materi kita, maka terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak, yaitu nama Bapak adalah Bapak Yus Rijal. Kebetulan Bapak di SMP area ini Bapak mengajar matematika, baik di kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk pada materinya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi, yaitu tentang cara belajar yang baik. Ya, cara belajar yang baik. Nah, sebagaimana kalian ketahui bahwa semua rakyat Indonesia atau semua anak-anak itu dimulai dari usia 4 atau 5 tahun itu sudah banyak memasuki dunia pendidikan, baik dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, langkah awal mereka memasuki dunia pendidikan tersebut itu tentu saja mempunyai tujuan. Nah, tujuan itulah yang banyak tidak dipahami oleh sebagian besar para siswa. Untuk apa mereka sekolah? Ya, untuk apa mereka sekolah, untuk apa mereka belajar, itu banyak tidak paham. Jadi, supaya kalian bisa belajar dengan baik, maka ada 3 unsur yang harus kalian pahami. Yang pertama, tujuan kalian belajar itu apa? Yang kedua, bagaimana cara belajar yang baik? Yaitu yang ketiga, apa hasil yang akan kalian peroleh setelah kalian belajar? Ya. Nah, kita masuki yang pertama, tujuan belajar. Seperti kalian akan ke jalan-jalan ke mall misalnya. Maka jika rumah kalian misalnya berada di Simpang Limun, kemudian kalian akan pergi ke mall, maka otomatis kalian akan mencari angkutan atau angkot yang arahnya ke mall. Kalian akan keluar dari rumah, mempersiapkan ongkos, langkahkan kaki, dan menunggu angkot yang arahnya ke mall. Maka kalian akan bertahan dengan cuaca panas untuk menunggu angkot agar kalian sampai ke mall. Dan di dalam angkot pun kalian akan bertahan dengan kondisi berdesak-desakan demi untuk mencapai mall. Kenapa? Karena mall itu merupakan tujuan daripada kalian. Nah, sama halnya dengan belajar. Banyak siswa yang tidak mempunyai keinginan atau keinginan yang besar untuk belajar. Karena apa? Karena dia tidak punya tujuan. Ya, baru mendapat halangan sedikit dia sudah mundur. Nah, sebaliknya, apabila kalian tidak mempunyai tujuan ke mall dan tidak mempunyai tujuan ke mall, maka kalian akan berat untuk keluar dari rumah dengan kondisi udara yang sangat panas. Kalian juga tidak akan mau mengusahakan ongkos angkot kalian untuk sampai ke mall karena kalian tidak punya tujuan. Ya, kalian juga tidak akan mau berdesak-desakan dengan bau beraneka ragam di dalam angkot. Ya, di dalam angkot. Kenapa? Karena tidak ada tujuan kalian. Walaupun angkotnya arahnya ke mall, tapi kalian tidak punya keinginan sama sekali ke mall, maka kalian tidak akan mau memasuki angkot tersebut. Kalian tidak akan mau atau tidak akan rela untuk mengalami panas yang amat sangat dalam menunggu angkot tersebut. Kalian lebih senang ngadem di rumah, tenang-tenang sambil mendengarkan musik, bermain HP, menonton TV dan lain sebagainya dengan segudang kenyamanan yang kalian peroleh di dalam rumah daripada kalian harus keluar berpanas-panas ria, kena abu, mencium bau berbagai aroma di dalam angkot, berdesak-desakan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalian tidak punya tujuan untuk pergi ke mall. Demikian juga halnya dengan sekolah.
Ya selama ini mungkin tujuan ke sekolah hanya untuk menghilangkan suntuk di rumah atau bermain dengan teman-teman kalian yang banyak di sekolah. Nah, kalian harus punya tujuan awal untuk sekolah. Misalnya, kalian ingin menjadi seorang dokter, maka kalian harus sekolah, tidak bisa tidak. Nah, pertanyaannya, untuk mencapai cita-cita kalian menjadi dokter itu, tujuan kalian itu mudah atau sulit untuk kalian ambil? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, untuk menjadi seorang dokter itu adalah profesi atau cita-cita seorang siswa yang sangat berat untuk dicapai. Ya, butuh pemikiran, butuh belajar yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, bahkan biaya yang tinggi. Nah, kalau seandainya kalian mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter, maka kalian akan tempuh itu. Seberat apapun pelajaran atau sesulit apapun materi pelajaran yang akan kalian tempuh, baik dari mulai SMP ya, atau kalau SMP saat ini ya, SMP, SMA, bahkan masuk kuliah, itu akan kalian perjuangkan. Ya, kalian perjuangkan. Tidak akan ada rasa malas lagi. Ya, seberapa besar pun biaya, maka orang tua kalian akan berjuang penuh untuk mendapatkan biaya tersebut agar kalian dapat memenuhi cita-cita kalian menjadi seorang dokter. Nah, sebaliknya, kalau seandainya seorang siswa itu tidak punya cita-cita, ya, dia sekolah ya hanya sekolah-sekolah saja. Ya, seorang siswa yang tidak punya cita-cita hanya akan merasa puas apabila dia sudah naik kelas. Mau ranking terakhir, mau ranking menengah, ya, asal jangan tinggal kelas, mereka akan ya tetap dia terus sekolah dengan belajar yang uring-uringan, yang dengan belajar yang ala kadarnya. Ya, sehingga semangat belajarnya pun sangat kurang. Kenapa? Tidak ada perjuangan sama sekali. Ya, mereka hanya berpikir yang penting naik. Ya, yang penting naik. Yang penting naik itu kalau untuk zaman sekarang ini itu sama dengan orang yang bercita-cita seperti tiang jemuran atau setinggi tiang jemuran. Kalau tiang jemuran itu gampang dengan dicapai tangan. Tapi kalau cita-cita yang sesungguhnya yang harus kalian ucapkan, bercita-citalah setinggi bintang di langit. Nah, kalau seandainya bintang di langit tidak dapat kalian capai, paling tidak kalian sudah melewati namanya rembulan. Ya, itulah dia mental awal yang harus kalian siapkan sebelum kalian memasuki dunia pembelajaran. Nah, bagaimana cara belajar yang bagus? Nah, setelah kita punya motivasi, punya tujuan yang jelas untuk belajar, maka kita masuki sekarang bagaimana cara belajar yang baik, sehingga apa yang kita inginkan, target pelajaran apa yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Berikut ada 7 cara belajar yang baik. Ya, cara belajar baik. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang perlu kalian lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Misalkan meja belajarnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, tidak banyak adik-adik kalian yang berteriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggir danau atau di ruangan ber-AC. Ya, yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, jadi kalau dia sifatnya membaca, misal IPS, PKN atau yang pelajaran lainnya, maka itu perlu dibuat rangkuman. Kalau matematika misalnya atau fisika itu perlu dibuat kumpulan rumus-rumus. Ya, kita harus mencatat pokok-pokok pembelajarannya bagaimana. Kenapa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan buku tersebut. Ambillah intisarinya dari pelajaran tersebut. Hal itu akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Nah, pokoknya kalau seandainya dia selain itu kalian juga bisa banyak membaca dari pelajaran yang sifatnya hafalan. Kalau untuk matematika kalian harus banyak berlatih. Yang ketiga,
belajar bersama atau belajar berkelompok. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Selain itu, hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Ya, maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian. Dan yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Ya. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal, ya, dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Yang kelima, belajar dengan praktek. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga membuat kalian tidak merasa bosan. Misalnya pelajaran IPA seperti botani atau vertebrata. Kalian bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan atau apapun. Dengan itu kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik. Ya, itulah dia cara belajar yang kelima. Kemudian yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah ada. Pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Ya. Yang berikut, yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian. Kalau Anda masih dalam metode belajar dengan menghafal, ya sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi. Ya, dengan demikian, kalaupun ada soal yang soalnya dibolak-balik, maka karena kita sudah mengerti, kita akan lebih mudah menjawabnya. Ya, demikian juga baik itu untuk pelajaran yang sifatnya hafalan maupun pelajaran yang sifatnya eksakta seperti matematika atau fisika. Itu wajib mengerti. Ya, demikian itu cara belajar. Nah, setelah kita belajar, maka kita perlu melakukan latihan-latihan untuk melihat sampai sejauh mana kita kuasai materi pembelajaran tersebut. Latihan-latihan itu dapat kita lihat dalam buku paket, itu sudah ada masing-masing pelajaran. Kalaupun buku paket tidak ada misalnya atau belum ada, maka kalian bisa mencari latihan-latihan itu dari media-media internet misalnya. Nah, dengan demikian, dengan adanya latihan-latihan tersebut, maka kemampuan kalian akan terus terasah dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan pada gilirannya,
cita-cita kalian untuk menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi polisi, atau menjadi yang lain-lain, maka itu akan semakin mudah kalian capai. Demikian cara belajar yang baik, yaitu materi kita pada kali ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.